Maaf beribu kali maaf. Lama tidak upload karena Mimin Fata Danan yang cakep gemoy ini sekarang lagi sibuk jadi PPS alias panitia pemulungan suara. CIY jadi orang sok penting nih ceritanya. Jadi agak-agak telat nih untuk ngebahas Game of Thrones sesi ketiga. Terima kasih yang masih bersabar, dan yang tidak sabaran silakan masuk toilet duluan. Hal yang menarik pada episode kali ini adalah tampilan dari pesta berburu kerajaan di Kingswood cukup meriah sekaligus merayakan ulang tahun kedua putra sulung Raja Viserys dan Alicent Hightower. Dihadiri banyak klan kerajaan, salah satunya klan Lannister. Keadaan pesta mulai tidak nyaman bagi putri Rhaenyra ketika Raja Viserys menjodohkannya dengan Jason Lannister. Rhaenyra merasa upaya ayahnya menikahkannya ke Casterly Rock tersebut untuk menggantikan posisinya sebagai pewaris tahta, sehingga menjadikan putra sulung sang raja sebagai pewaris tahta sesuai dengan tradisi bahwa pewaris kerajaan harus anak pertama laki-laki. Tetapi, hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena dengan yakin Raja Viserys bersumpah demi kenangan bersama istri pertamanya akan menjadikan Rhaenyra sebagai pewaris kerajaan. Oke, siapkan posisi rebahan, ambil camilan, pandangi foto mantan. Langsung saja kita ke intronya. Cekikrut. Di awal season ini, kita diperlihatkan dengan Twin yang tengah pergi ke Pandai Besi untuk membuat ulang dua pedang dari baja Valerian milik keluarga Stark. Setelah pembuatan pedang itu selesai, Twin pun datang menemui Jaime dan memberikan salah satu pedang padanya. Twin juga mengingatkan Jaime untuk terus melatih tangan kidalnya agar dapat kembali menggunakan pedang dengan baik. Dalam momen itu, Twin juga meminta Jaime kembali ke Casterly Rock sementara waktu. Jaime pun menolak hal itu karena ia merasa masih mampu mengemban tugas. Sementara itu, mengingat resepsi pernikahan Joffrey yang akan segera dilangsungkan, para raja dari seluruh Westeros pun berbondong-bondong datang untuk menghadiri acara tersebut. Oleh karena itu, Tyrion pun mengajak Podrick dan Bronn menyambut kedatangan raja dari Dornish. Benar saja, tak lama dari itu terlihat rombongan mendekat, dan Tyrion pun segera menyambut mereka dengan sangat baik. Namun, saat rombongan itu datang, Tyrion merasa aneh karena tak melihat keberadaan raja dari wilayah Dornish di sana. Pengawal kerajaan itu pun mengatakan bahwa Prince Doran mempunyai sebuah kepentingan yang tak dapat ditinggalkan dan menyuruh adiknya yang bernama Oberyn untuk menggantikannya. Dan telah tiba sejak dini hari karena Prince Oberyn tak suka dengan penyambutan. Sadar akan kejanggalan itu, Tyrion pun mengajak Bronn untuk mencari keberadaan Oberyn sebelum terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata dugaan Tyrion benar. Prince Oberyn berdarah dingin itu mulai membuat keributan dengan beberapa prajurit Lannister di sana. Untung saja Tyrion datang tepat waktu dan menghentikan pertikaian itu. Melihat hal itu, Tyrion pun memberanikan diri mengajak Oberyn untuk berbincang empat mata dengannya, mencari tahu apa sebenarnya maksud dari kedatangan pria tersebut. Sadar akan pertanyaan itu, Oberyn mulai menceritakan bahwa ia masih ingat betul kapan terakhir ia berada di sini, yaitu ketika pernikahan saudarinya yang bernama Elia tengah melangsungkan pernikahan dengan Rhaegar Targaryen saat itu. Hingga peperangan terjadi di tempat ini yang menyebabkan keponakan tercintanya dan saudarinya tewas. Oberyn benar-benar yakin bahwa semua itu perintah dari Twin Lannister, dan Oberyn menegaskan bahwa bukan hanya keluarga Lannister yang dapat melunasi hutangnya. Beralih ke para Wildings yang tengah menunggu aba-aba dari Mance Rayder untuk melakukan penyerangan Castle Black. Ygritte terlihat sangat bersungguh-sungguh karena mungkin kekecewaannya kepada Jon Snow sudah terlalu dalam, hingga tiba-tiba sebuah kelompok bernama Thames pun datang, yang ternyata Mance Rayder telah menyuruh mereka untuk bergabung dalam penyerangan. Kelompok Thames, sebuah kelompok yang dikenal disiplin, kejam, brutal, dan bahkan kanibal, dengan ciri-ciri kepalanya botak. Bersamaan dengan itu, setelah keadaan Jon Snow mulai pulih, Sam pun datang menghampirinya dan memberitahu bahwa ia dipanggil untuk pengadilan. Mendengar hal itu, Jon Snow pun bergegas menemui Master Aemon dan lainnya untuk menjelaskan apa yang
yang sebenarnya telah terjadi. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Jon Snow menceritakan semua pengalamannya. Bahkan ia juga tak menyangkal bahwa telah meniduri salah satu wanita dari kaum Wilding. Mendengar pengakuan itu, Sir Alliser pun meminta Master Aemon untuk segera mengeksekusi Jon Snow sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan. Namun Jon Snow tak diam saja saat mendengar hal itu dan mulai memberitahu bahwa kini beberapa pasukan Wilding telah melewati tembok The Wall dan bersiap untuk melakukan penyerangan ke Casterly Black dengan 10.000 pasukan, karena Mance Rayder telah meminta suku Tins bergabung dengan mereka dan akan segera membuat api yang sangat besar sebagai tanda penyerangan dimulai. Mendengar hal itu, Master Aemon pun meminta Sir Alliser untuk melupakan hukuman terhadap Jon Snow dan menyuruhnya pergi dari sana. Dan setelah penaklukan yang dilakukan, ternyata Daenerys kini menuju sebuah kota bernama Meeren, kota besar yang memperlakukan budak-budaknya seperti binatang. Hingga Daario pun datang dan mulai menunjukkan taringnya di sana. The dusk grows. He's lace. Would you like to walk without shoes? Harpy's gold. Berdalih menyusun strategi, ternyata pria fuckboy itu mulai berusaha merayu Daenerys demi mencukupi kebutuhan biologis. Anjir. Dan tiba-tiba perjalanan mereka pun terhenti saat Ser Jorah dan Barristan menemukan sosok bocil tewas tersalib mengenaskan, yang tentu hal itu menjadi sedikit gambaran bagaimana kekejaman kaum Meeren. Melihat hal itu, Daenerys pun meminta bocil itu dimakamkan dengan layak sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kini Bran pun mendatangi Jaime sembari memandangi Sansa dari kejauhan, memintanya untuk menepati janji, yaitu mengembalikan Sansa kepada ibunya. Jaime pun heran mendengar hal itu. Bagaimana mungkin mengembalikan Sansa kepada orang yang telah mati? Bran tak peduli akan hal itu. Dan jika hal itu tak terwujud, setidaknya Jaime akan membawa Sansa ke tempat yang lebih aman. Sansa yang telah bosan menyendiri pun berniat untuk kembali ke istana. Namun tiba-tiba You're drunk. ternyata Ser Dontos, mantan kesatria yang diselamatkan Sansa saat hari pernamaan Joffrey saat itu datang menemuinya. Pria itu sungguh merasa berterima kasih kepada Sansa, karena jika tidak ada Sansa mungkin ia telah mati. Dontos juga memberikan sebuah kalung peninggalan keluarga sebagai ucapan terima kasihnya. Dan apakah Dontos akan diceritakan menjadi salah satu orang yang melindungi Sansa di episode selanjutnya? Kita cari tahu. Setelah menjauhi Twins, Arya pun meminta The Hound untuk mencarikan kuda karena ia telah bosan diperlakukan seperti balita. The Hound pun mengatakan bahwa itu tak akan terjadi setelah mereka tiba di valley kediaman Lysa. Hingga perjalanan mereka terhenti saat melihat sebuah pondok yang ternyata Arya mengenali salah satu dari mereka. Pria yang menahannya di Harrenhal, membunuh temannya dan bahkan merebut pedang kesayangannya. Mereka pun mulai memasuki pondok itu dan ternyata para prajurit Lannister mengenali The Hound di sana. Pria itu pun mendekat dan mengajak The Hound untuk bergabung dan pergi ke King's Landing mengabdi kepada raja. Namun The Hound menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia sudah tak lagi peduli dengan pemerintah. Mendengar hal itu, suasana pun mulai tegang hingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. The Hound dihadapkan dengan orang-orang seperti ini. Walah ya kurang lah cuk. Arya juga tak mau diam saja di sana. Kini wanita kecil itu telah mengenal kekejaman untuk balas dendam dan segera mengambil kembali pedangnya dari tangan-tangan nakal hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari sana dengan sehat sentosa. Dan dengan keadaannya yang sekarang, Jaime pun menceritakan rasa tak percaya dirinya kepada Tyrion karena tangan kidalnya hanya bisa memegang namun tak bisa memainkan pedang dengan benar. Tyrion pun memintanya untuk kembali berlatih, namun Jaime enggan karena ia tak mau orang-orang tahu bahwa ia tak sehebat dulu lagi. Mendengar hal itu, Tyrion pun mempunyai sebuah solusi cemerlang untuknya, yang ternyata ia menyuruh Bronn mulai melatih Jaime secara diam-diam di sebuah tempat jauh dari keramaian. Di sisi lain terlihat Bolton yang datang mengunjungi Ramsay untuk melihat keadaan Theon Greyjoy saat ini.
Dengan bangga Ramsay pun membawa Theon ke hadapannya dan Bolton menyadari bahwa Theon telah mengalami penyiksaan yang begitu hebat hingga trauma yang mendalam, luka di mana-mana. Melihat hal itu, Bolton pun menyayangkan perbuatan Ramsay karena ia ingin menggunakan Theon untuk kembali merebut wilayah utara yang kini telah dikuasai Balon Greyjoy. Mendengar hal itu, Ramsay pun memberitahu bahwa ia sudah pernah mengirimkan surat kepada Balon Greyjoy untuk menukar Theon dengan penyerahan wilayah, namun Balon menolaknya karena anaknya sudah disunat sampai gimana ya ceritain, udah dipotong lah intinya titiknya. Dengan penuh rasa percaya diri, Ramsay juga memberitahu bahwa ia telah berhasil melatih Theon menjadi budak yang tak akan mungkin mengkhianatinya. Dan sembari menikmati cukuran hangat itu, Ramsay pun memberitahu Theon bahwa Robb Stark telah mati, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Di sana Bolton juga menanyakan tentang keberadaan Rickon dan Bran saat ini. Theon pun menjelaskan bahwa sebenarnya yang ia bakar saat itu hanyalah anak petani dan mereka berhasil kabur. Yang mungkin saja mereka pergi menuju Castle Black menemui Jon Snow untuk mencari perlindungan. Mendengar hal itu, Bolton pun segera menyuruh para prajuritnya untuk mencari keberadaan Bran dan Rickon, dan serta menyuruh Ramsay untuk pergi ke Moat Cailin merebut kekuasaan. Kembali ke King's Landing, terlihat Tyrion yang berniat menghadiri pertemuan pemberian hadiah sebelum resepsi pernikahan Joffrey berlangsung. Pada saat itu Varys pun datang menemuinya dan memintanya untuk segera membawa Shae pergi karena Cersei telah mengetahui kedekatan mereka dan bahkan berita itu telah terdengar di telinga Twin Lannister. Tyrion yang mendengar hal itu pun hanya terdiam dan bergabung dengan yang lainnya untuk melanjutkan acara yang telah disiapkan. Pada momen itu Tyrion memberi Joffrey buku sejarah 4 Raja Seven Kingdom agar dapat belajar dengan baik, dan Twin Lannister memberinya sebuah pedang baja Valyrian yang dibuat bersamaan dengan pedang yang diberikan kepada Jaime. Saat menerima pedang itu, Joffrey terlihat sangat senang dan menunjukkan bakatnya di sana. Setelah pertemuan itu selesai, Tyrion datang menemui Shae dan menyuruhnya untuk segera pergi. Awalnya Shae menolak. Dengan cintanya yang tulus, ia yakin bahwa mereka bisa melewati semua rintangan ini dengan aman. Namun Tyrion sadar betul bahwa keadaan saat ini benar-benar berbahaya, hingga ia melontarkan kata-kata kasar agar Shae mau pergi meninggalkannya. Sebuah kata-kata yang tak pantas diucapkan oleh seorang pria. Namun mau bagaimana lagi, tak ada cara lain yang dapat Tyrion lakukan saat ini. Have a comfortable life in Pentos. Sementara itu Bran dan lainnya yang terus melanjutkan perjalanan tiba-tiba melihat sebuah pohon tempat penyembahan yang membuat Bran penasaran dan menyuruh Hodor untuk membawanya mendekat. Dan di saat Bran menyentuh pohon itu, tiba-tiba Look for me beneath the tree. He saw us! I know where we have to go. ia melihat masa lalu dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan sebenarnya. Singkat cerita, hari pernikahan Joffrey dan Margaery pun tiba. Sebuah pernikahan yang sangat kontroversial tentunya. Resepsi pernikahan itu digelar dengan sangat mewah. Hingar-bingar meriahnya pesta sangat terlihat. Di saat semua orang sibuk menikmati acara ini, Tyrion pun mendekati Bronn untuk memastikan bahwa Shae telah benar-benar meninggalkan King's Landing. Bronn pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa Tyrion belum benar-benar melupakan Shae. Namun wanita itu telah benar-benar pergi. Dengan itu Bronn pun memintanya fokus menikmati kemeriahan pesta ini. Di sana juga terlihat Bude Olenn yang menyampaikan rasa sedihnya atas kematian Robb Stark dan menyinggung Tyrion agar membawa Sansa ke High Garden untuk berlibur. Semua perhatian pun teralih saat Joffrey membuka suara. Dengan perintah dari Margaery, ia mengumumkan bahwa semua sisa makanan di pesta ini akan diberikan ke rakyat miskin sebagai tanda kebaikan Margaery. Setelah itu Cersei juga pergi menemui Pycelle dan memerintahkannya untuk memberikan semua sisa makanan pesta ini kepada babi dan anjing istana agar para penduduk King's Landing tak merasakan kebaikan Margaery.
Wah, jahat banget kamu, Mbak. Hingga Joffrey pun menyuruh semuanya diam dan mengumumkan bahwa ini bukanlah pernikahan biasa, melainkan sebuah sejarah yang harus diingat oleh para penduduk King's Landing. Siapa sangka ia telah menyiapkan sebuah drama pertempuran dari 5 kerajaan yang ia pelajari, namun tak pantas dipertontonkan oleh umum. Yes! Traitor! You're a traitor! Let the war begin! God, my prince! Who's got the... Sansa pun sangat kesal melihat pertunjukan itu, namun tidak dengan Joffrey yang tertawa lepas menikmati kemeriahan yang telah ia siapkan. Tak puas dengan pentas itu, Joffrey juga menyinggung Tyrion dengan mengatakan bahwa masih ada kostum lain untuknya yang tentu saja membuatnya tak senang. Dengan kata-kata penuh misteri, Tyrion pun melakukan serangan balasan kepada Joffrey dan memintanya untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Benar saja, Joffrey pun sangat marah mendengar hal itu. Ia mulai mendekati Tyrion dan menuangkan amer ke kepala Tyrion. Benar-benar bocil tak punya sopan santun. Tak puas sampai di sana, Joffrey juga meminta Tyrion untuk menjadi pelayannya, mengambilkan gelas, mempermalukannya di depan umum, dan bahkan menyuruhnya untuk berlutut. Margaery yang melihat hal itu sempat mengalihkan perhatiannya dengan kedatangan kue besar untuk mereka. Sesaat Joffrey lupa akan ketegangan itu, namun tiba-tiba ia kembali sadar bahwa Tyrion dan Sansa berniat pergi dari sana. Joffrey pun kembali mengingatkan bahwa Tyrion adalah pelayan saat ini dan kembali memintanya untuk mengambilkan minumannya. Hingga hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Joffrey pucat merona seperti keracunan yang tentu saja membuat Cersei dan Jaime sangat panik. Wait! To leave. Joffrey! Hingga bocil bangsat itu dinyatakan tewas. He poisoned my... Take him! Take him! Na 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 na.